Hai, kembali lagi di cerita senja. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, aku akan ngebacain kembali cerita-cerita horor dari para pendaki gunung ya. Jadi ini ceritanya pada dasarnya cerita kisah nyata dari mereka yang udah mendaki ya. Nah, untuk kali ini aku akan menceritakan tweet dari salah satu akun Twitter dari @gilangGilgil Gilang Saputra ya. Jadi ini ada part 1, jadi kita akan bacain part 1 dulu ya. Part 1, pendaki hilang disembunyiin kolong WW di Gunung Sindoro. Jadi ini pengalaman pribadi bareng @diofikri_ sama @widayatitri dan Mbak Penny yang sekarang entah di mana katanya ya. Ini dia juga ngepost foto sih ya, foto pada saat di puncak kayaknya. Oke, lanjut aja kita bacain tweetnya ya. Jadi aku dan Dio adalah duet maut mendaki gunung-gunung dari zaman masih kuliah di UGM. Kira-kira mulai hobi mendaki sekitaran tahun 2011 pas udah semester akhir. Biasalah cuma ngerjain skripsi, banyak waktu luang. Si Dio ini adik angkatan gunung-gunung di Jogja dan Jateng sebagian besar hatam. Jadi ini udah emang bener-bener menguasai kayaknya ya. Mulai dari yang top 5 macam Merapi, Sumbing, Sindoro, Merbabu, Lawu, sampai yang kecil-kecil macam Prau, Andong, Telemoyo, Ungaran. Nah, terakhir Gunung Slamet tahun 2016, tapi gagal sampai pos 2 aja karena badai dan Dio harus ngejar jadwal kuliah. Jadi batal. Oke, langsung masuk cerita ya. Jadi tahun 2014 aku udah cabut dari Jogja dan balik ke Surabaya. Karena kangen mendaki, tahun 2015 janjian sama Dio yang skripsinya agak kelar-kelar di Jogja untuk naik ke Gunung Sindoro. Biasanya emang cuma berdua sih, paling banter ya bertiga. Entah kenapa kali ini kok kita pengen ramean gitu ya. Setelah koak-koak di sosmed, muncullah Iwit, adik tingkat juga ya. Dia pengen ikut, ditambah Mbak Penny, temennya Dio, dan aku. Ditambah Iwit, gak kenal sama sekali dia siapa. Awalnya gak nyaman karena ada orang baru, tapi Mbak Penny asik juga, dan sama-sama dari Surabaya, jadi cepet nyambung. Oke, udah deal hari dan jam berangkat, aku naik kereta dari Surabaya ke Jogja. Habis itu kumpul di kosnya Dio semua. Jadi semua pada kumpul di kosnya Dio dan lanjut naik motor bonceng-boncengan sambil bawa carrier gede. Motornya beat semua dari Jogja ke Temanggung. Kita ambil jalur Kledung, bayangkan kan capeknya. Sampai base camp Kledung seingatku jam 8 atau 10 malam gitu ya. Niatnya mau tidur dulu, terus besok pagi habis subuh langsung naik. Sok nyampe base camp ternyata rame banget dan ada tim SAR dan polisi juga. Mungkin jumlah manusia di base camp kala itu nyampe kali 100-an orang. Setelah kepo nanya pendaki lain, kabarnya ada satu pendaki yang hilang. Sudah 2 malam belum ketemu, dan parahnya SAR ditambah warga bilang sementara pendakian ditutup untuk proses pencarian. Duar, itu rasanya seperti disambak ledek ya. Aku udah jauh-jauh dari Surabaya naik kereta ditambah naik beat, sampai sana ditutup. Pasti kecewa berat dong. Tapi mau gimana lagi? Ya udah, kita pengen tidur aja malam itu. Soalnya capek banget, Jogja Kledung naik beat, kaki kram coy. Tapi kondisi base camp rame, orang rebutan tidur. Gak mungkin tidur di situ. Akhirnya ada warga yang baik nawarin nginep di rumahnya. Namanya juga di desa, gak banyak space dalam satu rumah. Kita tidur di ruang tamu, sebelahan sama panen jagung and nasi kering. But it was more than enough.
Biasa yang tidur alas tanah kalau di puncak dapat teh panas dan jajanan lagi. Makasih Pak, paginya kelihatan puncak Sindoro dari rumah Bapake. Paginya ketika udah siap-siap balik ke Jogja, kita iseng mampir base camp untuk cek kondisi terkini. Ternyata si pendaki yang hilang belum ketemu juga. Keajaibannya, akhirnya tim SAR dan warga membuat jalur pendaki dan semua calon pendaki terlantar boleh naik pagi itu. Jadi semua pendaki boleh naik dengan jalur yang baru dibuka. Dengan harapan siapa tahu bisa terbantu menemukan si pendaki yang hilang. Namun harus tetap waspada. Wah, tanpa pikir panjang, langsung aja kita buat parkir bed unyu-unyu di base camp dan mulai mendaki. Trek awal lumayan enak karena tanah, gak kayak Sumbing yang batu makadam. Pos 1, pos 2, pos 3 dan selanjutnya kita jalani seperti biasa sambil ngobrol dan bercanda biar gak kerasa capeknya. Sampai akhirnya di pos terakhir sebelum puncak, kita bikin tenda di situ. Ingat kan kita naik bareng lautan manusia yang tadinya tertahan? Wih, dempet-dempet bangun tendanya. Akhirnya nemu spot yang cukup landai dan kita putuskan bangun tenda di situ. Masak mie, masak sarden, makan. Hujan. Sorenya sampai malam. Sebelum tidur sempat main tebakan ABCDE, tapi kok perasaanku gak nyaman sama spot tenda kita ini. Aku sih berusaha cuek, namanya juga di gunung ya. Hal lumrah dan udah biasa kalau ada hal-hal gaib dan kontak, dalam tanda kutip ya, tidak disengaja dengan yang tak kasat mata. Terlebih aku termasuk yang peka sama keberadaan hal-hal tak kasat mata. Rencana muncak jam 3 pagi. Malam itu akhirnya semua tidur ditemani hujan gerimis. Jam 3 pagi masih gelap gulita, kita semua bangun dan muncak. Awalnya kita berempat normal aja mendaki. Sampai di tengah jalan, Mbak Penny ngeluh kakinya sakit di telapak kakinya. Yang tadinya speed ngebut akhirnya diperlambat untuk nungguin Mbak Penny. Karena lambat, kita gak dapat sunrise di puncak. Nyampe puncak, matahari udah lumayan tinggi jam 7 atau jam 8 kalau gak salah. Dan udah panas banget. Semua manusia-manusia yang barengan naik tadi, barengan muncak, jadi rame banget lah puncak. Sindoro kala itu kayak pasar malam. Udah puas ngibar bendera dan foto-foto, kita memutuskan turun balik ke tenda. Selama turun ini, kaki Mbak Penny ternyata sakitnya lebih parah. Dia hampir gak bisa jalan. Akhirnya kita cariin tongkat kayu. Dia benar-benar hampir mustahil untuk jalan. Jadi kebayangkan lambatnya speed kami berempat buat balik ke tenda. Bahkan aku bisa sempat tiduran di rumput 30 menit. Sambil nungguin Mbak Penny bisa menyusulku, yang hobi naik gunung pasti tahu lah ya. Kalau pas turun itu beban kaki lebih berat. Sebenarnya ketimbang pas naik itu lebih mudah ketimbang turun. Ada yang pernah dengkulnya gemetaran pas turun gunung. Kalau gemetaran pas naik nggak ada pasti ya. Setelah berjam-jam kita pun sampai di tenda, shock banget. Yang semalam rame banget, banyak tenda, sekarang tinggal tenda kita aja. Kemana semua? Ya mungkin udah pada turun kali ya. Karena emang kita lama banget nungguin Mbak Penny jalan. Sampai tenda sekitar jam 3 sorean. Setelah istirahat sebentar, kita berkemas dan lanjut turun gunung dengan kondisi Mbak Penny yang makin parah. Udah mau maghrib dan gelap dan kita masih belum nyampe bawah. Pos 3 pun belum. Mulai was-was karena dari tadi gak lihat pendaki lain. Swear, dan udah gelap di sini. Perasaan makin gak enak karena mulai ngelihat penghuni hutan pada nampak. Tapi aku diem aja biar yang lain gak panik juga kan. Setelah beberapa saat terdengar segerombolan orang dari arah berlawanan. Lah,
Masa iya ada yang baru naik jam segini? Gila aja kan? Akhirnya kita berempat pas-pasan di jalan. Jadi kita tuh pas-pasan di jalan. Ternyata mereka tim SAR yang masih mencari pendaki hilang. Tapi mereka kaget ketemu kita berempat. Usut punya usut, ternyata mereka sebelumnya sudah naik dan memang instruksikan ke semua pendaki yang masih di area gunung untuk turun dan mengosongkan gunung sejenak siang tadi. Dan Sindoro ditutup lagi sejak siang itu. Pantesan pas kita sampai tenda, semua tenda lenyap dan gak ketemu pendaki lain selama turun. Semua udah turun ternyata. Tahu kondisi Mbak Penny yang parah, akhirnya tim SAR membopong Mbak Penny dan bisa dipastikan ritme jalan kita lambat banget. Udah medan pegunungan, plus bopong orang, harus hati-hati, gelap pula. Setelah sekian lama sampai pos 2, kita putuskan istirahat sebentar di pos 2. Tapi kaget karena di pos 2 udah banyak bapak-bapak yang semacam dukun. Jadi bajunya tuh kayak di film-film gitu. Ternyata mereka warga yang sukarela naik dengan bantuan tim SAR. Gak lama ada lagi dukun baru datang dari bawah sambil bawa macam sesajen berasap gitu. Sambil baca-baca mantra kayaknya ya. Semua berhenti di pos 2. Nah ini lanjut ke part 2, jadi dari part 1 langsung part 2 ya. Sembari istirahat di pos 2 itu, banyak banget yang tak kasat mata ikut membaur di antara kita. Ada yang bentuk cewek, ada anak kecil, ada yang binatang, tapi entah binatang apa. Ada yang gede, hitam, ada yang ular, macam-macam pokoknya. Tapi aku gak lihat yang namanya kolong wewe, gak tahu kenapa. Mendadak otakku teringat tempat kita mendirikan tenda. Kayak ada sengaja ngingetin gitu ya. Setelah beberapa saat, akhirnya warga dan dukun-dukun tadi lanjut pencarian naik ke atas. Sementara kita lanjut turun ke base camp. Tapi gak tahu kenapa si Mbak dan binatang gak jelas tadi ngikutin sepanjang jalan. Sepanjang perjalanan kita dia ngikutin kita. Tapi lagi-lagi aku diem aja biar yang lain gak panik. Akhirnya sampai di pos 1. Kita memutuskan untuk nitipin Mbak Penny ke tukang ojek dan tim SAR biar cepet nyampe base camp. Sementara aku, Dio, dan Iwit lanjut ke base camp jalan kaki. Seriously, kita capek fisik dan mental saat itu. Sampai base camp jam 10-an malam, ketemu Mbak Penny di sana udah istirahat. Akhirnya kita putuskan nambah semalam di base camp dan balik ke Jogja besok paginya. Besok paginya akhirnya kita balik ke Jogja dan aku lanjut balik ke Surabaya pakai kereta. Dan si pendaki belum juga ketemu. Sepanjang perjalanan di kereta aku masih keinget sama bayang-bayangan dan kebayang-kebayang gitu ya area tempat kita mendirikan tenda. Kenapa kok aku mikirin itu terus ya? Dan kenapa malam sebelum tidur di tenda perasaan gak enak? Gak taulah, akhirnya aku tidur dan sampai di Surabaya. Beberapa hari kemudian, akhirnya ada berita di TV dan di Facebook kalau gak salah ya, pendaki Sindoro yang hilang akhirnya ditemukan di hari ke-8 atau 12 gitu ya. Gak inget pastinya. Yang katanya ditemukan dalam kondisi meninggal, lagi duduk di bawah pohon. Nah, di berita itu ada juga foto lokasi pohonnya. Ternyata itu pohon itu lokasinya ada di dekat jurang. Dan jurangnya itu gak jauh sama tempat kita mendirikan tenda. Pantesan kayak perasaan gak enak. Kata warga sih, anak itu sebenarnya cuma diem di bawah pohon. Tapi ditutupin gitu, diumpetin sama kolong wewe. Jadi gak kelihatan sama mata biasa. Kabarnya si pendaki ini sempat nyeletuk yang aneh-aneh selama pendakian, yang mengakibatkan kemarahan penunggu setempat. Jadi reminder aja ya buat diri sendiri dan siapapun yang datang ke tempat baru, apalagi yang angker gitu ya dalam tanda kutip, macam gunung kayak gitu, agar tidak berucap sembarangan. Apalagi sampai nantangin atau berperilaku yang tidak pantas. Semoga si pendaki tadi tenang di alam sana. Nah, sampai detik ini, Dio dan Iwit
nggak pernah aku ceritain tentang ini. Sekarang mereka tahu kebenarannya. Tapi Mbak Penny lost kontak, entah hilang kemana. Dan ini ceritanya udah selesai ya. Lanjutnya sebentar, ini ada lanjutan sedikit. Belum kelar, ternyata ada tambahan dari Dio Fikri ya, yang baru dia ungkap. Bentar ya, sambil dilanjut nanti bikin finance report dulu katanya. Nah lanjutannya, nih si Dio barusan live WA bilang, katanya ini juga baru dia bilang sekarang, karena waktu itu takut buat cerita, gak mau ngomong yang aneh-aneh. Kata Dio, sepanjang perjalanan dia cium bau wangi, entah wangi apa, kayak nyinyir gitu. Terus ada juga bagian yang kelupaan ya, pas di dekat puncak itu, puncak Sar gitu ya. Bukan, maksudnya pas di dekat puncak Sar juga menemukan mayat wanita, tapi bentuknya udah tulang belulang. Kok tahu wanita? Karena masih berpakaian lengkap dan ada BH-nya gitu. Terus aku keinget mbak-mbak yang ngikutin kita sepanjang perjalanan turun, gelantungan di pohon. Nah ini ada chat dari Dio UGM ya. Ada yang lebih seram lagi tau mas. Apa, gue gak inget. Pas lagi nyari anak U2 ya, yang hilang itu ketemu jenazah, tapi bukan anak yang dicari, di Sindro. Oh iya, pas di pos berapa, udah pos akhir mau ke puncak, wanying gua lupa, ditemuin jadi udah jadi tulang mas. Nah itu chat dari Dio ya. Kayaknya si cewek tadi, cewek yang jenazahnya ditemukan, soalnya walaupun dia ngegelantung nangkring di pohon, tapi aku inget banget pakainya emang casual cargo, macam orang mau ngedaki gitu. Kayaknya dia ikutan turun setelah jenazahnya ketemu gitu. Jadi ceritanya oke, terima kasih ya yang udah mendengar cerita Treat Pendaki Gunung. Jadi teman-teman kalau mau cerita-cerita seru bisa follow ya akun Gilang Saputra @gilanggilgil. Di sana banyak sekali cerita-cerita seru yang udah dijadinya treat ya. Terima kasih ya untuk yang udah menyimak cerita ini sampai habis, dan terima kasih yang udah klik like dan share ke media sosialnya, dan terima kasih juga buat yang udah subscribe. Sampai jumpa di treat-treat selanjutnya.